beberapa hari lalu ramai kasus NBG di mana Ketua. dari ketua hingga direksinya ketiga orang tertangkap tangan terkait korupsi di NBG dan diganti. Nah itu gimana bang? Tanggapan abang? Iya, pertama saya mengapresiasi pada Presiden Prabowo Subianto dan juga Kejaksaan Agung, di mana sesuai dengan komitmen Pak Prabowo Subianto pada waktu kampanye, beliau katakan bahwa tidak tebang pilih untuk memberantas korupsi. Dan saat ini beliau membuktikan apa yang beliau sudah sampaikan ke masyarakat Indonesia. Dan juga saya apresiasi kepada Kejaksaan Agung juga yang bergerak cepat menjalankan perintah Presiden untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia itu. Ini terkait dengan ditangkapnya nama-nama yang sudah dieksekusi kemarin 3 atau 4 hari yang lalu, saya juga sangat mengapresiasi kepada mereka, di mana mereka juga secara terang-terangan sudah terbuka di hadapan penyidik. Iya. Ya, terutama ya Pak Sony ya. Pak Sony secara terang benderang, dia jujur dan dia betul-betul membuka semuanya apa yang diketahui di hadapan penyidik. Bang, kan infonya kan Pak Sony Sonjaya ini menawarkan diri menjadi justice kolaborator. Setuju gak bang? Saya setuju sekali. Karena apa? Kita ini kan berupaya untuk menyelamatkan keuangan negara. Uang negara ini kita ingin kembalikan. Jadi kalau dia mau ajukan justice kolaborator, itu harusnya negara berterima kasih. Kenapa? Dia akan mengungkap siapa-siapa yang terlibat di MBG ini. Dia tahu semuanya. Dan tentunya ketika dia sampaikan nama-nama yang disampaikan kepada penyidik, tentu dia punya bukti. Ada buktinya, makanya dia berani bicara. Ya, seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah tidak boleh yang duduk di MBG ini, orang-orang yang dipercayakan di situ, tidak boleh memperjualbelikan dapur-dapur ini, atau pada ada yayasan yang sudah ditunjuk dia perjualbelikan dapur-dapur ini kepada orang lain. Bang, banyak yang beranggapan bang, justice kolaborator persyaratannya kan ada 2 bang ya, Kejagung dan LPSK. Kemungkinan seperti apa bang nanti bang? Apakah akan bisa diterima bang? Sebagai posisi sebagai tersangka ini bang? Ya, kami berharap supaya diterima justice kolaborator, karena dia mau bantu pemerintah untuk mengungkap siapa-siapa yang terlibat dalam korupsi MBG. Ya, jadi Kejaksaan Agung saya berharap supaya menerima justice kolaborator ini. Kalau enggak, nanti kalau Pak Sony nggak buka, Jaksa Agung mau tahu dari mana? Kan gitu. Nah, kasus Nasarudin aja dulu lah. Iya kan, Nasarudin dia buka semuanya. Dan banyak sekali pejabat terlibat. Saya kira kasus ini sama. Ini korupsi berjemaah ini. Mengantongi 20 nama bang, kabarnya sudah menyiapkan 20 nama. Itu kemungkinan struktur MBG semua, BGN semua apa gimana bang? Ya, Kalau sedikit dulu dari abang. 26 nama ini, ya kalau Pak Sony sebutkan 26 nama ini, belum tentu 26 nama ini juga kan terlibat dalam korupsi ini. Mungkin pada saat itu mereka sebagai donatur, mereka sebagai investor yang membantu pemerintah sudah lebih dulu keluarkan uangnya, kan begitu. Ya kan? Jadi dari 26 orang ini belum tentu semuanya itu bisa dijadikan tersangka. Kembali lagi, bicara hukum itu cuma 2, bukti dan saksi. Jadi tinggal kita cross check
kan Kejaksaan Agung pengembangan kasus kan nanti Kejaksaan Agung periksa siapa-siapa ini terlibat berdasarkan bukti ada saksi-saksi yang melihat yang mengetahui. Nah, karena di dalam hukum pidana itu prinsip kehati-hatian itu sangat penting. 2 alat bukti saja tidak cukup, harus 2 alat bukti yang berkualitas sehingga membuat terang benderang suatu perkara sehingga tidak merugikan semua pihak. Bang, orang-orang bertanya bang, ini udah menikmati hasil, tiba-tiba ingin mengajukan diri menjadi JC. Nah, apakah dia benar bang saat itu menjadi ada banyak tekanan atau gimana bang? Pak Sony sendiri, ya, Pak Sony sendiri itu beliau lakukan itu, ya, karena ditekan, ya, satu. Yang kedua, ya, faktor nggak enak hati juga, Oh gitu. kan begitu. Dia nggak luka gimana, dia kayak ini, faktor. Ya, faktor-faktor lain ada titipan-titipan seperti itu. Banyak titipan-titipan. Ya Pak Sony nggak lakukan berarti serba salah dia kan. Jadi si malakama dimakan mati, nggak makan juga mati. Ya, seperti itu. Mak, ada yang bilang juga DC-nya ini kan karena mau menghindari proses hukum ya. Tapi di sini kan ketika Pak Sony bilang akan membuka terang benderang seterang-terangnya siapa yang terlibat. Di sini kan pasti ada intervensi-intervensi Bu, yang Pak Sony dapatkan di sini. Itu dia soal intervensi. Ya. Sudah pasti saya yakin bahwa pasti ada intervensi. Yes. Ya kan? Setelah nama-nama disebut apa segala macam pasti yang ini nih. Nah, kembali lagi pada Kejaksaan Agung. Jaksa Agung mau tegak lurus atau tidak? Mau merah putih nggak untuk Indonesia ini? Mau tegakkan keadilan? Jangan sampai hukum itu cuma slogan bahwa hukum adalah panglima, tetapi hukum itu bisa dikendalikan oleh politik. Saya pikir itu. Bang, efeknya apa bang jika permintaan ini ditolak bang? Permintaan JC ini ditolak akan seperti apa bang? Makin susah kan mengungkap Iya, fakta? kalau dia tolak mau mengungkap perkara ini lebih luas lagi, ini saya kira sangat sulit lagi untuk mengungkap siapa-siapa yang terlibat dalam korupsi. Makanya kita buru-buru ajukan JC supaya bisa. Poinnya adalah kami lawyer ini, kami juga cinta negara ini, kami sayang negara ini, merah putih di darah kami dukung program pemerintah, kami dukung Pak Prabowo, Presiden Prabowo. Tapi ketika kami mendukung presiden, ya dari pihak Jaksa Agung, LPSK semuanya juga harus mendukung kami untuk JC supaya kita bisa ungkap seterang-terangnya, sebenderang-benderangnya, supaya terang benderang ini perkara. Yang gitu. Jadi jangan, bukan karena bilang sudah nikmat minta JC juga tetap dia pasti dihukum. Iya. Bukan berarti JC dia bebas. JC dia pasti dihukum juga. Ya, cuma kan pasti ada dapat remisi, ada keringanan. Kan dia bantu pemerintah juga untuk kembalikan uang negara. Kan poinnya itu. Kita ingin supaya Indonesia ini bebas dari korupsi. Bang, mungkin kondisi Pak Sony sendiri Iya, seperti kita apa? di isolasi. Ya. Ya, mereka masuk di dalam ruang isolasi dan kami tim lawyer juga yang dampingi cuma 2 orang. Siap. Nah, nanti 2 orang per 3 jam. 3 jam nanti ganti 2 orang. Tim lawyernya Pak Sony kan ada 12. Saya dengan tim saya, kami ada 4 orang. Ibu Elsa Sari, Profesor Elsa Sari dengan timnya ada 4 orang. Krishna Murti dengan timnya juga ada 4 orang. Jadi kami ada 12 orang. Oke, Bang, terkait kondisi yang di isolasi sementara, mungkin sejauh ini curhatan apa yang mungkin Pak Sony rasakan, mungkin kegelisahannya di case ini sendiri? Sebetulnya ya pastilah kepada istri dan anak, ya semuanya itu orang
begitu ditahan yang dia ingat itu pasti istri anak, kan gitu. Dia rindu rumah juga, pulang ke rumah bersama istri anak, tapi kan nggak bisa ya. Jadi dia juga cukup merasa tertekan. Awalnya itu dia tidak tahu menau, tiba-tiba kok kenapa saya ditangkap. Jadi dia memang dia cuma kira bahwa untuk pengadaan yang 4 pengadaan itu, Pak Sony clean and clear, tidak terlibat sama sekali di sini. Beliau tidak tahu menau soal itu semuanya. Nah, cuma dia dikenakan kebijakan. Dia kena di kebijakan. Jadi bukan berarti yang uang disebut sekian triliun itu Pak Sony terima. Tetapi ada kebijakan-kebijakan yang beliau mungkin kurang kontrol ya. Akhirnya ya dia kena Berarti Pak Sony tersandung di kebijakan itu ya Bang? kebijakan. Bang, satu lagi deh bang, terkait info kayak kepala Beginit Dadan Hendaina itu menerima infonya ya, per hari itu dapat 200 juta, sekian juta sampai 1 miliar, itu benar gak bang? Dan itu dibagi-bagi atau gimana bang? Faktanya bang, boleh tahu nggak bang? Kalau bilang itu saya no comment karena Pak Dadan kan bukan Iya. saya. Artinya maksudnya mengalir juga ke Pak Sony dan Ya itu dugaan. ya. Itu dugaan. Tetapi pastinya kan itu yang tadi saya bilang, bicara hukum ini kan cuma 2, bukti dan saksi. Iya. Ya tinggal dibuktikan aja. Kalau memang dugaannya seperti itu, tinggal dibuktikan kan.